ada para hafizul Quran yang hari ini dikumpulkan oleh Israel laknatullah. Ada hari ini ayahanda dan ibunda kita di Palestina yang dilecehkan oleh Israel laknatullah. Hadirin keluargaku, sidang salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Kita kecil di hadapan Allah, bagaikan debu yang berterbangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang ahli tasawuf mengatakan, apabila terucap Allahu akbar di lisannya, yakni dia sedang menggunakan tazkiyatul akidah, mensucikan akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensucikan akidah kita di hadapan Allah di hari yang penuh dengan kemuliaan ini? Allahu akbar. Kami berikrar di hadapan-Mu ya Allah. Kami yang hadir dalam majelis Aidil Fitri ini adalah orang-orang yang kecil, adalah orang-orang yang hina, adalah orang-orang yang tidak punya daya dan upaya. Tapi kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ketika kami berangkat dari rumah tadi, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah. Kepadamu kami berserah diri ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kami ya Allah. Harta kami seorang pejabat kami tidak punya daya ya Allah. Kami memiliki harta kami tidak punya daya upaya ya Allah, kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Engkau ringankan langkah kami hadir pada salat Aidil Fitri ini, menandakan Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Kami hadir melangkahkan kaki, mendengarkan khutbah yang singkat ini, menandakan Engkau yang kuasa ya Allah. Kami tidak ada daya upaya di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbul Alamin. Dari lisan seorang hamba yang sudah ditarbiyah 30 hari Ramadan, seharusnya ketika dia meraih kemenangan, lisannya selalu bersyukur di hadapan Allah. Walitukmilul iddah. Setelah dia sempurnakan bilangan puasanya, kemudian dia mengerti Allah Subhanahu wa taala pada hari ini fitratul Islam mengembalikan kita dalam keadaan fitrah. Maka orang yang fitrah adalah orang yang mengenal Allah, bukan orang yang ketika datang bulan Syawal seolah-olah dia boleh lagi melakukan maksiat. Bukan itu keluargaku. Tapi orang yang fitratul Islam adalah orang yang di hari ini meningkat keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang berdiri di atas mimbar ini adalah hamba yang penuh dosa. Hamba yang berdiri di hadapan seluruh jamaah ini adalah hamba yang lemah. Tetapi hamba berwasiat kepada diri hamba pribadi, wahai khatib, ittaqullah, bertakwa engkau kepada Allah dan kepada seluruh keluargaku tercinta. Ittaqullah, bertakwa kita kepada Allah. Tidak ada bekal untuk menjumpai Allah kecuali hanya bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lepaskan kesombongan jabatan kita, hari ini lepaskan kesombongan harta kita. Yakinlah hanya bekal takwa di hadapan Allah yang menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Jamaah Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah. Di sisi lain hati kita merasa senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam teriakan dan ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang sangat berkesan dalam hidup kita. Kita hadir di bumi Allah Ta'ala ini bukan kebetulan, melainkan pasti ada asbabnya. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita berada dalam kandungannya. Andai dia masih ada, keluargaku tercinta, pulang dari sholat Aidil Fitri ini dapat kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tak semua di antara kita yang seberuntung itu. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal kata Allah. Tidak bisa ditunda sesaat dan tidak bisa dimajukan sesaat. Terbayang wajah indah seorang ibu di pelupuk mata pada hari ini. Terbayang kerinduan di lubuk hati yang paling dalam. Kalau dia masih
ada, dapat kita minta berkah doanya. Tetapi ada yang lebih cepat daripada keinginan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa keluargaku tercinta akan kembali kepada Allah. Namun anak yang soleh adalah anak yang bukan meratapi kepergian orang tuanya, tetapi kesedihan itu hari ini keluargaku dapat kita hilangkan dengan teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kesedihan itu kita ungkapkan melalui doa-doa seorang anak yang soleh. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa li ummahatina wa li abaina. Tidak ada yang bisa menghapus kesedihan kami ya Allah, kecuali di hari yang mulia ini kami bermunajat. Apabila orang tua kami telah meninggal dunia, maka muliakan dia ya Allah. Dia laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi untuk anak dan istrinya. Dia kerahkan semua tenaga dan pikirannya untuk keluarganya tercinta. Andai dia masih ada di Aidul Fitri ini, pulang dari majelis ini, dapat kita cium tangannya keluargaku tercinta, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tetapi sebagaimana yang disampaikan khotib, ada yang lebih cepat daripada keinginan kita. Walikulli umatin ajal. Setiap ajal itu, setiap manusia itu memiliki ajal. Maka anak yang soleh tetap mendoakan ayahandanya yang ketika pagi telah keluar rumah berjujuran mencari nafkah yang halal, tapi hari ini tidak bisa kami cium tangannya ya Allah, tidak bisa kami peluk tubuhnya yang rapuh ya Allah, tapi kami bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Muliakan ayahanda kami yang telah meninggal dunia ya Allah, tempatkan tempatnya bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin keluargaku tercinta, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membalas semua itu selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan kita di hari ini kecuali ucapan Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit rasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melaporkan ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, tidak ada yang dapat melaporkan kecuali lafaz Allahu Akbar dengan larutan takbir. Maka semuanya menjadi bening, semuanya menjadi bersih, semuanya kita serahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari khutbah yang begitu singkat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluargaku tercinta, apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam ujian dan cobaan. Walanabluwannakum bisa'in minal khauf. Kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut melarang. Tapi ketakutan-ketakutan itu sudah lama kita hilangkan, karena kita takut dengan azabnya Allah. Oleh sebab itu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika kami berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam, apa yang akan kami ucapkan di hadapan Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maka maafkan kesalahan kami ya Allah." Besar rasa takut kita kepada kemiskinan keluargaku, tapi lebih besar lagi rasa takut kita kepada azab Allah. Orang-orang yang takut miskin, takut melarang, maka karena takut itu ia halalkan segala cara, sombong, judi, khamar, zina, sehingga dia tidak takut lagi dengan yang haram. Dia lupa ada takut yang lebih besar, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bittaqwallah. Bertakwalah kita kepada Allah. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang kita lakukan selama 30 hari 30 malam? Tidak lain dan tidak bukan keluargaku tercinta, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hei orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah panggil orang-orang yang beriman, wajibkan atas dirimu yang berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu telah aku wajibkan. Lalu apa tujuannya?
Mengapa Allah menyuruh kita berpuasa? Apakah Allah ingin menyiksa hamba-Nya? Tidak, saudaraku tercinta. Apakah Allah ingin mempersulit hamba-Nya? Tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah mempersulit hamba-Nya. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Para ahli tafsir mengatakan, apabila la'allakum berasal dari manusia, maka itu masih mudah-mudahan. Tetapi kalau itu datang daripada Allah, la'allakum tattaqun, pasti kata Allah, apabila kamu menjalankan puasa, kamu akan menaik dari seorang mukmin menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan kita keluargaku ketika berpuasa. Takut makan, takut minum, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga langkah kaki, ayunan tangan, bahkan bisikan hati, dijaga itu selama 30 hari. Semua yang halal kita tahan, makanan yang halal kita tahan, minuman yang halal kita tahan. Selama 13 jam lebih mampu menahannya, maka mengapa tidak untuk yang haram? Maka puncaknya pada hari yang mulia ini kita ucapkan Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah, aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar ketakutanku ya Allah, besar musibah yang kuterima ya Allah, tapi tidak membuat kami terjerumus kepada yang halal. Allah kembali Nabi halalin ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada yang haram. Di saat solat, di saat kita tahajud, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata di khutbah, tapi dia masuk ke dalam hati kita, dia masuk ke dalam tumsum kita, sehingga dengan ucapan itu kita takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluargaku tercinta, esok lusa kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal menjadi tempat kita kembali berbuat maksiat? Tanyakan di dalam diri kita, berhasilkah kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah ungkapan yang menjadikan penentu di hari ini, maka tanyakan kepada diri kita, tundukkan pandangan kita di hadapan Allah. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, laisal idli man labisal jadid, walakinnal idli man ta'atuhu tazid. Hari raya kata mereka bukanlah hari bagi orang yang memakai baju baru. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah takwanya. Hari raya hanya bertambah kehati-hatiannya dalam hidup yang diamanahkan Allah kepada kita. Tanyakan di hari ini, adakah baju hari raya kita menjadikan kita gembira di hadapan Allah? Apakah bekal takwa itu yang menjadikan kita gembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka keluargaku tercinta, tanamkan rasa takut hanya kepada Allah dalam ucapan takbir Allahu Akbar. Kita mohon ampun kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita sampai ajal menjemput. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahwa telah sebulan lamanya keluargaku tercinta, kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga, maka kita mampu bangun lebih awal. Kita membaca Al-Quran, kita qiyamul lail, kita tadarus. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, kata Allah. Kita berikan sebagian harta kita, membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahwa kita bukan orang yang tinggi, kita bukan orang yang bakhil, kita bukan orang yang pelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit dan kikir, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2 kilo beras ataupun berapa yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, hibah. Karena harta yang kita titip ini, Allah titipkan harta hanya kepada kita. Keluargaku tercinta, sesungguhnya harta yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Pernahkah kita berkaca di hadapan kata kita? Bagaimana indahnya kelopak mata kita, bagaimana indahnya telinga kita, bagaimana Allah masih memberikan kita ingatan, bagaimana Allah masih memberikan kita tenaga. Jangan kita kira dengan mengeluarkan harta kita sudah menembus surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini harta itu kami keluarkan dari Allah hanya mengharapkan ridho daripada-Mu ya Allah. Tidak ada yang lain yang harapkan, hanya mengharapkan ridho daripada-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang kita keluarkan itu adalah sebagai rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu ra'in tahta zilli sulati. Semua orang keluargaku tercinta akan bernaung di hadapan Allah di padang mahsyar ketika tidak ada naungan lagi kecuali hanya naungan Allah. Maka bergembiralah orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah, bergembiralah orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Kita semua janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji terhadap janjinya. Kita akan mendapat naungan ketika itu tidak ada lagi naungan di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, kita maha kecil, kita kerdil, kita tidak ada apa-apanya. Kita hanyalah butiran debu di hadapan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah sudah kita tanamkan, kewajiban berzakat sudah kita tunaikan, dan yang terakhir dari penutup khutbah ini adalah adanya rasa was-was di dalam hati bahwa kita bukanlah seorang pendusta di atas agama Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu kata Allah, Allah ingin menerangkan di hadapan hamba-Nya. Tahukah kamu orang yang salat, orang yang berhaji, orang yang sibuk mendatangi Mekah dan Madinah, tapi dia dusta di hadapan Allah, dia seorang pendusta. Allah ingin mengabarkan kepada kita sambil Allah ingin memperingati kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghati anak yatim, mereka tidak peduli kepada anak yatim. 30 hari 30 malam kita dididik membina hati supaya hati menjadi lembut. Hati lembut inilah yang menjadikan kita melihat ke kiri dan ke kanan orang-orang di sekitar kita. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang sudah ditinggalkan orang tuanya mulai dari jemaah takbir dari maghrib kemarin, hati mereka sudah diselimuti kerinduan dan kesedihan. Ketika mereka memandang foto-foto kenangan bersama ayah dan ibundanya, mulailah air mata itu menetes, terbayang akan seluruh kenangan kegembiraan. Namun di hari yang mulia ini, tidak ada lagi tangan yang akan mereka cium, tidak ada lagi tubuh yang akan mereka peluk, tidak ada lagi tangan yang akan memakaikan baju baru di badan mereka, tidak ada lagi senyuman yang akan mereka pandang ketika pulang dari sholat Idul Fitri ini. Pantaslah kiranya seorang yang sudah diterbiah Allah di bulan Ramadan memperhatikan anak-anak yatim kita. Jangan mengira keluargaku tercinta ketika kita menyantuni anak yatim, berapapun besar nilai santunan itu, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Tapi jangan pernah mengira di dalam diri kita bahwa materi itu bisa mengobati rasa rindu terhadap ayah ibundanya. Lah, tidak keluargaku. Rasa rindu itu tidak pernah terobati dengan materi yang kita berikan. Lalu bagaimana kita mengobati kerinduannya? Pandang kiri kanan kita, keluargaku tercinta. Pandang sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Apabila di samping kita ada anak yatim, apabila di kiri kita ada anak yatim, pulang dari sholat Idul Fitri ini, peluk dia, berikan kasih sayang. Sebuah Ansar mengatakan, ketika Nabi Daud mengatakan, sayangilah anak yatim seperti seorang bapak menyayangi anaknya. Kita mempunyai hak, kewajiban untuk melindungi mereka, memberikan mereka nafkah sehingga mereka tidak perlu talanta mencari makan, sehingga mereka tidak kelaparan di hari yang penuh kegembiraan ini. Kekalahan yang paling menyedihkan dan menjadi tolak ukur kebenaran seorang hamba adalah ketika dia hari ini membiarkan orang di kiri dan di kanannya tidak merasakan bahwa ini adalah Idul Fitri. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu kepada Allah bukan hanya orang yang menjalankan sholat, bukan hanya orang yang meyakini bahwa Allah
sebagai Rabbnya. Tetapi Allah menyatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku berikan kamu harta, lalu keluarkan harta itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khotib berwasiat dari atas mimbar yang penuh dengan kemuliaan ini, khotib yang penuh dengan kelemahan ini. Janganlah kita menjadi pendusta di atas agama Allah. Tidak enak menjadi seorang pendusta keluargaku. Mampu kita pergi naik haji, mampu kita ke Mekah, mampu kita ke Madinah, tapi kita dicap sebagai seorang pendusta karena hal yang kecil, tidak mempedulikan anak yatim di sekitaran kita. Maka pulang dari sholat Idul Fitri ini, sekali lagi waktu disampaikan, jumpai mereka, peluk mereka, keluargaku tercinta. Apabila ada rezeki di dalam dirimu, berikan mereka sebagai ungkapan rasa cinta, bukan sebagai ungkapan rasa iba terhadap mereka, tapi karena ungkapan rasa cinta kepada mereka, sehingga Tuhan yang mulia ini, senyum mereka menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, hatiku sangat kaku ya Rasulullah, hatiku sangat keras ya Rasulullah, bagaimana aku melembutkan hati ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jumpai anak-anak yatim, berikan rezekimu, lalu usap kepalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluargaku tercinta, ketika hari ini kita tersenyum sholat di masjid ini, ketika hari ini kita bersalaman, sudahkah kita membuka handphone kita? Sudahkah kita melihat di sosial media kita ada para hafizul Quran yang hari ini dikumpulkan oleh Israel laknatullah? Ada hari ini ayahanda dan ibunda kita di Palestina yang dilecehkan oleh Israel laknatullah. Sudahkah hati kita merasa sedih? Sudahkah ada rezeki di hari ini kita titipkan kepada mereka? Atau kemarin kita di bulan Ramadan sudah memberikan sebagai rezeki kita dalam bentuk transfer kepada mereka? Maka tanyakan kepada diri kita, katakan kepada diri kita, keluargaku, apabila ada anak yang dianiaya di Palestina, aku merasakan seolah itu adalah anakku. Lalu kami sebagai anak mengatakan, apabila ada orang tua yang hari ini ditembak mati di Palestina, apabila ada orang tua yang hari ini dianiaya di Palestina, maka kami di dalam hati yang lubuk yang paling dalam, kami mengatakan bahwa itu juga orang tua kami. Allahumma shalli Islam wal muslimin di Palestina. Muliakan orang-orang di Palestina ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Muliakan kaum muslimin dimanapun mereka ya Allah. Hari ini keluargaku tercinta, ketika terukir senyum di wajah kita, ada wajah yang menangis dan mereka adalah saudara kita. Ketika hari ini nanti kita pulang dari sholat Idul Fitri, kita memakan daging, kita memakan kue lebaran, tapi ada keluarga kita yang hari ini tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya makanan. Ketika nanti kita memberikan kepada orang-orang sekitar kita THR, tapi ada di hari ini mereka yang tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya memegang uang. Ketika hari ini kita merasa sudah beriman di hadapan Allah, tapi ada mereka yang mengatakan kami berada di Palestina ini sebagai orang yang mewakili seluruh umat Islam di dunia, seperti fardu kifayah. Ketika ada satu orang yang melaksanakannya, gugur seluruh dosa orang yang tidak melaksanakannya. Begitu juga dengan Palestina, mereka mewakili kita, berdarah mereka keluargaku, peluru ditembakkan di mata mereka, bahkan ada anak kecil yang ditembak kepadanya, tapi dia tersenyum. Ketika mereka melakukan itu, Allah seolah-olah ingin menggugurkan dosa umat Islam di dunia. Tapi tidak seperti itu keluargaku ketika kita betul-betul tahu dengan kondisi mereka. Tidak seperti itu. Minimalnya keluargaku tercinta adalah doa yang kita ucapkan di sepertiga malam kita untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman di Palestina. Maka doa inilah yang menjadi hujjah di hadapan Allah, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup dan khutbah ini, kesimpulannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita puasa kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah takut kepada Allah, kita mampu memberikan rezeki sebagai bentuk kewajiban kita membayar zakat, dan kita menyantuni anak yatim. Dan terakhir, perhatikan orang-orang yang memperjuangkan panji-panji Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Sesungguhnya seluruh kita yang hadir ini akan rugi, kata Allah.
Wal 'asr innal insana lafi khusr. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan wal 'asr bukan waktu asar, tetapi setiap detik-detik waktu yang kita jalani manusia akan ada dalam kerugian. Lalu siapa orang yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم فيه الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.